pemutusan karir kayak terus ada orang yang suruhan dihadang di jalan kayak gitu. Kalau persoalan keselamatan, saya tetap menjamin keselamatannya seorang Anissa. Tapi akhirnya dari kasus kemarin jenengan sangat menyayangkan sekali Pak. Iya. Sangat menyayangkan gitu ya. Kita lindungi dan kita monitor terus urusan perkembangan yang saat ini. Menurut saya sendiri korban. Siap backup ya Pak? Ya insya Allah. Negara kita itu negara hukum, negara kekuasaan, bukan negara kekuasaan, negara hukum itu. Mbak, setelah viral kemarin mungkin ada apa lagi Mbak? Kejadian apa lagi Mbak? Kejadian kalau alhamdulillah sampai sini nggak ada intimidasi lain, tapi kejadian yang saya rasakan dan yang dirasakan keluarga itu takut untuk ke belakangnya ada apa-apa atau ini takutnya itu kalau pemutusan karir kayak terus ada orang yang suruhan dihadang di jalan kayak gitu, takutnya. Kekhawatiran gitu ya. Tapi hal itu belum terjadi ya? Belum. Jangan. Jangan. Ada jaminan dari Pak Bupati atau yayasan nggak? Apa? Jaminan. Ada jaminan dari Pak Bupati tadi? Perlindungan misalkan kepada Mbak Anissa. Perlindungan tapi tidak disampaikan ya perlindungan apa, tapi Pak Bupatinya itu menyampaikan kayak gimana solusinya yang disampaikan di forum tadi gitu. Banyak kan itu sih ada perlindungan tapi baiknya untuk UMK gimana, soalnya nama UMK sudah tercoret ya. Gitu ya. Tapi maaf ini karena saya Iya. Tapi ada permintaan maaf dari pihak yayasan? Yayasan ada. Pihak yayasan kan nggak ada sama saya Pak, nggak perlu minta maaf kalau yayasan. Kalau secara pribadi gimana Mbak? Puas, legowo atau gimana dari hasil audiensi? Secara pribadi? Kalau yang namanya orang kalau sudah curhat ya mesti lega gitu ya. Ini kan status saya sudah lulus dari UMK. Nah saya harapannya nama UMK itu menjadi baik gitu saja. Nah harapan saya gitu saja. Fenomena atau dinamika yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah WR1. Sebetulnya beliau itu sudah ngerti, sudah paham. Hanya memang untuk menjerat atau memberikan sanksi itu masih belum ngerti lewat pintu mana, gitu. Pintu pasal apa atau aturan apa itu belum. Nanti kayak soal kebijakan WR1 yang dianggap melampaui batas, bisa Menjadi salah satu. Ini kan harus butuh pembuktian. Terus muaranya kemana? Tindakan atau perilaku beliau itu terus muaranya kemana? Kalau muaranya memang itu mencemarkan nama baik, kan sudah masuk dalam jeratan salah satu pasal di aturan internal nomor 17 tahun berapa itu Pak? Itu di aturan internal universitas. Tapi sejauh dari pihak yayasan belum ada tanggapan sama sekali, atau masih dalam mau mengkaji atau dan sebagainya. Satu memang ini yang kami tangkap yang kami tangkap dari seorang ketua pengurus yang lain belum paham pintu masuknya untuk melakukan tindakan. Tapi tidak jelas tadi gimana Pak? Respon dari yayasan selama audiensi ini? Setelah kami tekan, itu tadi menyatakan yang terakhir atas arahan salah satu pengurus di jajaran Dewan Pembina itu akan pengurus akan melakukan rapat pleno yang melibatkan Dewan
atau apa itu pembina, pengawas dan pengurus untuk mensikapi aduan. Kalau mungkin dari langkah jenengan sendiri untuk tidak lanjut itu seperti apa? Kami akan menggunakan ukuran waktu. Kalau memang kami akan selalu memantau langkah-langkah yang dilakukan oleh yayasan. Kalau memang meskipun itu bapak-bapak itu akan menindaklanjuti, kami akan tetap melakukan upaya-upaya ke lebih atas. Dalam artian apa Pak? Kerana hukum atau gimana? Bukan, karena kami tidak bisa masuk ke wilayah tindakan pidana. Karena memang misi kami itu adalah mempertahankan, mengembalikan dan menjaga marwah lembaga Universitas Mulia Kudus. Bukan persoalan yang lain. Jadi upaya kami tetap akan mengadu kepada pemerintah yang ada. Yayasan diberi waktu untuk melakukan tindakan apa? Kami tidak menekan itu. Karena kayaknya kami memahami bapak-bapak juga mohon maaf belum menemukan format itu loh. Pak, berarti tidak akan berhenti kalau tujuannya belum tersampaikan. Betul. Tujuannya itu membersihkan ya, apa itu bahasa kami adalah penyebab keruhnya itu, keruhnya lembaga Universitas Mulia Kudus. Pak, terkait kekhawatiran Anissa tadi mungkin terkait dampak yang akan terjadi berikutnya. Dampaknya apa, Anissa? Nggak ada. Kekhawatirannya kan seperti itu. Menurut kacamata kami, Anissa ini tidak melakukan tindak pidana. Dia menyampaikan apa yang dia alami, kan begitu. Bukan bertujuan untuk membuka aib seseorang. Itu prinsipnya. Kadang intimidasi lagi Pak, nanti ke belakang Soal jika misalkan ada aksi apa lagi intimidasi atau diskriminasi, WR1 monggo silakan, itu hak beliau. Kalau memang artinya mungkin dari IKFW sendiri mungkin akan justru itu malah menambah bahan kami. Justru akan menambah bahan kami. Silakan kalau beliau mau melakukan. kan khawatirkan Anissa kan mungkin ketika nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi di belakang seperti itu Pak. tuntutan apa. Kalau persoalan hukum saya kira menurut saya tetap saja. dari IKFW tetap akan bisa menjamin. Kalau persoalan keselamatan, saya tetap menjamin keselamatannya seorang Anissa. Hasil audiensi Pak. Oh ya, masukan-masukannya kami terima dari mana tadi ikatan alumni ABA, kemudian dari mahasiswa ya, dan juga dari Pak Bupati. Nanti kami akan tindak-lanjuti dengan rapat internal. Nanti setelah itu ya kami akan bisa memberikan tanggapan lanjut pada kader. Masukan-masukannya apa aja tadi Pak? Poin-poin besarnya Pak? Poin besarnya mengenai intimidasi mahasiswa, kemudian kasus apa? Pemecatan itu. Pemecatan yang lalu yang sudah kami koreksi deh. Itu dua itu terutama, tapi nanti yang hal lain akan kami tindak lanjuti pada rapat internal. Kalau soal WR1 gimana Pak? Tindakan selama ini dilakukan WR1 Pak? Itu nanti kami bahas dulu. Tapi artinya dari kasus kemarin jenengan sangat menyayangkan sekali Pak. Iya. Sangat menyayangkan gitu ya. Evaluasi Pak ada? Untuk posisi WR1 sendiri memang saat ini gimana Pak? Apakah memang ada rencana untuk melakukan tindakan lebih jauh? Evaluasi atau seperti apa? Ya nanti kami akan bicarakan pada rapat internal. Tentunya kami tidak bisa menyampaikan terlebih dahulu karena nanti pada rapat internal kita akan. Kapan Pak rencananya Pak? Kami harus menghubungi dulu rekan-rekan ya, karena ada pengurus, pengawas dan juga dan pembina juga. Ada teguran Pak? Akan dilakukan secepatnya Pak ya? Untuk Ada teguran Pak di WR Pak?
Belum tahu nanti ya. Tapi selama ini belum ada komunikasi yayasan terhadap rektorat atau kepada WR secara khusus, Pak. Klarifikasi dulu. Kalau teguran tentunya secara ini sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan. Pak, Apakah teguran Pak yang sudah pernah diberikan Pak? Kami nggak tahu ya, nanti coba. Pak, selama ini kan Oh siap. audiensi tadi Pak. Audiensi tadi kan membawa Mbak siapa tadi Bu Mbak Anissa ya, yang Kaprodi yang dipecat kemarin, sama Mbak Anissa ya. Iya, Mbak Anissa. Ya, Mbak Anissa itu yang ya apa ya Mas, diskriminasi ya. Verbal. Kekerasan verbal. Ya, kekerasan verbal istilah itu. Ya, tadi sudah klarifikasi semua kronologinya, yang pada intinya disaksikan oleh semua ketua yayasan dan yayasan. Ya, bahkan di dalamnya juga ada perwakilan dari pemerintah daerah, baik pembina maupun ada dua pengurus, juga ada ketua ikatan alumni. Nah, Mawar hadir didampingi oleh Pak Yusuf, juga ada semua BEM yang ada di UMK juga ikut di sini, ikut mendengarkan. Yang pada intinya dari Ketua Ikatan Alumni Hukum Pak Ahwan juga tadi juga menyampaikan bahwa itu segera, karena banyak prodik dengan adanya rektorat yang sekarang, terutama untuk WR1, untuk segera untuk didiskusi, yang pada intinya seperti itu. Sama kita pun juga sama untuk menyampaikan seperti itu pada yayasan, dan yayasan harus segera untuk follow untuk masalah itu. Karena yang kita takutkan karena banyak kemarin mahasiswa kepada saya mau turun ke jalan, terutama ke pabrik ya, di notabene adalah di Jarum ya, di Jarum. Nah, nanti kan kasihan perusahaan ya kan, yang menjadi masalah kebijakan itu adalah kebetulan dia karyawan di Jarum, tapi yang kena dapatnya nanti Jarum. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, makanya kemarin kita terima sebagai audiensi. Pak, kalau dari yayasan sendiri ada tingkat waktu mereka melakukan rapat itu seperti apa? Ya, itu harus segera dilakukan karena yayasan tadi bilang itu harus melalui mekanisme dan macam-macam. Nah, karena tadi ada yang menyampaikan bahwa ada Mas Yusuf, kebetulan dia juga orang hukum di situ, ya kan, dia juga menyatakan bahwa itu sudah masuk di dalam pelanggaran berat. Jadi tidak usah ada SP1, SP2, langsung didiskusi. Eksekusi pemberhentian apa Pak? Nah? Eksekusi seperti apa maksudnya? Pemberhentian. Pemberhentian mungkin. Bukan dari WR1. Adminnya mungkin mengasih waktu buat yayasan atau enggak Pak? Kita mengawal. Oh, gitu. Ya, kita ikut mengawal karena saya sendiri hanya memfasilitasi. Kayak memfasilitasi kepada semua dari unsur dosen UMK, dari mahasiswa UMK, terus dari ketua ikatan alumni, kita fasilitasi, otomatis kita manggil ketua yayasan di sini. Terkait keluhan dari Anissa sendiri Pak, takut kalau nanti ada intimidasi lagi terkait di belakangnya gitu. Ya. Tadi kayaknya ngeluh sama Bapak nggak? Ya, artinya tetap kita lindungi Mas. Kita lindungi dan kita monitor terus urusan perkembangan yang saat ini. Kemudian sendiri korban. Siap backup ya Pak? Ya, insya Allah. Ya, nanti bersama-sama lah, bersama-sama Forkopimda, bersama-sama teman-teman yang lain. Dan nantinya harus orang benar, orang benar. Jangan sampai ada misteri-misteri yang di dalamnya itu tidak terungkap nanti. Justru ini merupakan bisa dikatakan apa ya? Nah, membuat laporan atau bisa dikatakan JC. Iya. Bu, ini kan Apa, Mas? Ini kan tadi kan ada audiensi Bu terkait itu alumni Fakultas Hukum dan alumni UMK bersama Anissa dan beberapa mahasiswa audiensi di Pendopo dengan Yayasan Pembina Bu. Lah, tuntutannya dari
tuntutannya dari alumni FH itu pemberhentian jenengan, Bu. Mungkin tanggapannya bagaimana, Bu? Negara kita itu negara hukum, negara kekuasaan, bukan negara kekuasaan, negara hukum itu. Berarti intinya jenengan tidak merasa mengintimidasi ya, Bu, sama yang kasus Ya kemarin? enggak lah, ya enggak lah, itu, ya enggak lah, itu. Kalau larangan tidak boleh gaduh, tidak boleh membacakan puisi yang sifatnya provokatif seperti di wisuda fakultas, itu aturan secara normatif, gitu ya, aturan normatif itu.